Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Refian dengan nomor NPM 0221231182. Kali ini kita dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang materi pertama sampai dengan materi ke-6, materi terakhir. Sebelum UTS ya, kita mendiskusikan dulu materinya. Nah, untuk materi pertama, apa itu manajemen, yang akan dijelaskan oleh Saudari Aul. Boleh Saudari Aul dilanjutkan untuk apa itu manajemen? Kenalkan, saya Aulia Eka dengan nomor NPM 0221230081 akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi tersebut. Apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan. Siapa yang membutuhkan manajemen? Yang membutuhkan manajemen tentu sebuah perusahaan atau bisnisnya. Kenapa manajemen itu dibutuhkan? Manajemen itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, juga untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Tingkatan manajer itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada manajer tingkat puncak, manajer menengah, dan manajer bawah. Manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Contohnya seperti direktur, presiden, kepala, dan sebagainya. Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional. Contohnya kepala seksi, kepala bagian, dan sebagainya. Manajer bawah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya mandor, pengawas lapangan, dan sebagainya. Manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional ini bertanggung jawab hanya atas satu organisasi. Sedangkan manajer umum itu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja. Perkembangan teori manajemen itu terbagi menjadi 3 aliran. Aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran manajemen modern. Manajer dan lingkungan organisasi. Lingkungan internal organisasi yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya orang. Organisasi yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Lingkungan yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum itu terdiri atas legal, politik, teknologi, internasional, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan tugas itu secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Dari Aul, terima kasih sebelumnya ya. Jadi manajemen itu penting ya buat perusahaan? Ya. Penting banget. Saya pengen ini dong, Aul. Kenapa manajemen itu penting bagi perusahaan? Apa yang akan terjadi kalau misalkan suatu perusahaan itu nggak ada manajemennya? Kalau dalam suatu perusahaan itu nggak ada manajemennya, otomatis di dalamnya itu tuh nggak akan teratur gitu. Tidak dapat mencapai tujuan organisasinya. Jadi prosesnya itu bakal berantakan, nggak bakal teratur kalau nggak ada manajemen ini. Jadi manajemen ini yang mengatur ya.
Oke, terima kasih ya Saudari Aul. Oke, untuk Ya, Saudari. materi yang selanjutnya ya akan dilanjutkan oleh Saudari Dewi. Boleh Saudari Dewi Iya, dilanjutkan? terima kasih atas perhatiannya. Saya Dewi Ayu Resmawati dengan nomor MPN MPM 0221230032. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu proses perencanaan atau planning. Nah, planning itu tuh apa sih? Planning itu perencanaan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan. Nah, atau lebih panjangnya lagi, planning itu adalah pemilihan sekumpulan kegiatan atau pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Nah, planning ini tuh punya 4 tahap. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Yang kedua itu merumuskan keadaan. Yang ketiga itu mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang ada di perusahaan. Terus yang keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut. Terus ada beberapa manfaat perencanaan ini, diantaranya pertama itu bisa membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Yang diantara lainnya bisa dibaca di sharing. Terus kelemahannya juga ada beberapa. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi yang nyata. Yang kedua itu cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Kadang juga yang kelima ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara tidak. Terus yang kedua itu selanjutnya ada organisasi atau organisasi. Nah, itu tuh apa sih? Nah, artinya itu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan. Nah, ada 2 aspek dari organisasi ini. Yang pertama itu ada departementasi atau pengelompokan kerja. Yang kedua itu pembagian kerja atau pemerincian tugas pekerjaan. Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan tercermin pada struktur organisasi yang tercakup. Yang pertama itu ada pembagian kerja, kedua departementalisasi, yang ketiga badan organisasi formal, keempat rantai perintah dan kesatuan pemerintah, yang kelima tingkat-tingkat hierarki manajemen, keenam saluran komunikasi, 7 penggunaan komite, 8 rentang manajemen dan kelompok-kelompok informasi yang tidak dapat dihindarkan. Nah, struktur organisasi itu yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Jadi dalam perusahaan itu tuh butuh struktur organisasi ya. Ada faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat adalah ukuran organisasi. Nah, ada juga unsur-unsur struktur organisasi, diantaranya spesialisasi pekerjaan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir ukuran satuan pekerjaan. Nah, ada bagan organisasi. Bagan organisasi itu menggambarkan 5 aspek utama. Nah, 5 aspek ini tuh ada pembagian kerja, ada manajer, tipe pekerjaan, ada pengelompokan segmen pekerjaan, dan tingkatan manajemen. Yang terus selanjutnya itu ada pembagian kerja. Tujuan pembagian kerja itu untuk mencapai tujuan di mana individu tidak dapat mencapainya sendiri, biar lebih sinergi dan efisien dan efektif gitu. Yang dasar pengorganisasian adalah pembagian pekerjaan. Selanjutnya koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi itu adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satu satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah, sedangkan rentang manajemen itu adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer
atau atasan. Nah, rentang manajemen rentangan manajemen itu ada dua. Yang pertama itu rentangan manajemen mempengaruhi penggunaan efisien. Salah, berulang. Ada dua alasan penentuan rentangan yang tepat, yaitu yang pertama, rentangan manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dan bawahan mereka. Yang kedua itu ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Nah, di sini di rentang manajemen ini tuh ada rumus jumlah hubungan. Rumusnya itu adalah R sama dengan N dalam kurung 2 pangkat N-1 ditambah N-1. Nah, R itu adalah jumlah hubungan, N itu adalah jumlah bawahan. Contohnya kalau misalnya N-nya itu ada 5, artinya ada 5 bawahan, bisa dihasilkan 100 hubungan gitu. Itu tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Yang selanjutnya itu ada wewenang dan delegasi. Wewenang itu adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tersebut. Nah, ada dua pandangan berlawanan nih. Yang pertama itu ada teori formal atau pandangan klasik menyatakan wewenang adalah dianugerahkan ada karena dilimpahi. Yang kedua itu ada penerimaan menyatakan wewenang muncul hanya jika diterima oleh kelompok. Delegasi adalah merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Nah, delegasi wewenang itu adalah proses di mana kayak atasan itu nyuruh bawahannya gitu untuk ngasih arahan atau semacam. Terus ada prinsip delegasi wewenang yang ada 3 prinsipnya, yaitu prinsip skalar, itu harus ada garis wewenang yang jelas. Yang kedua ada prinsip kesatuan perintah, yaitu setiap bawahan harus melapor kepada atasan. Dan yang ketiga itu tanggung jawab, wewenang dan akuntabilitas. Selanjutnya ada penyusunan personalia. Jadi setiap perusahaan itu pasti butuh personalia untuk mencapai tujuan. Nah, dari SDM ini tuh penting gitu buat perusahaan terbentuk ya untuk mencapai tujuan. Terus ada proses penyusunan personalia atau staffing proses yang artinya serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat dalam posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, fungsi ini tuh dilaksanakan ada dalam 2 tipe lingkungan. Yang pertama itu ada eksternal dan internal. Nah, ada langkah-langkah proses penyusunan personalia. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia, penarikan, seleksi, pengenalan dan orientasi, latihan dan pengembangan, penilaian pelaksanaan pekerjaan, pemberian bahasa jasa dan penghargaan, dan yang terakhir perencanaan dan pengembangan karya. Nah, sumber penawaran personalia itu ada 2, ada yang eksternal dan internal. Nah, eksternal itu diantaranya dapat dari lamaran pribadi, organisasi buruh, kantor penempatan tenaga kerja, sekolah-sekolah, perusahaan pesaing, migrasi, dan imigrasi. Nah, yang di internal itu ada 3, ada promosi, transfer, dan penataran. Selanjutnya penarikan personalia atau rekrutmen, yaitu pencarian sejumlah karyawan potensial untuk memajukan perusahaan mencapai tujuan. Nah, seleksi ini tuh ada prosedurnya, diantaranya pertama itu bisa wawancara pendahulu, kedua pengumpulan data pribadi, ketiga pengujian, testing, keempat wawancara, kelima pemeriksaan referensi prestasi, keenam pemeriksaan kesehatan, 7 keputusan pribadi, dan ke-8 orientasi jabatan. Dan yang terakhir itu ada pemberian kompensasi. Nah, kompensasi ini tuh adalah balas jasa dari karyawan dalam kerjanya gitu untuk perusahaan. Nah, bentuk kompensasi ini tuh bisa dari upah harian, gaji tetap mingguan, upah insentif, bonus, komisi, ya semacam itu.
Dan sekian dari aku. Oke, terima kasih Saudari Dewi. Mungkin jadi maksudnya planning itu perencanaan dari perusahaan ya. Betul. Jadi kayak gambaran agar si manajemen ini dapat gambaran bagaimana perusahaannya menghasilkan keuntungan ya. Iya, betul. Nah, saya mau bertanya nih Saudari Dewi, kalau misalkan manajemen itu boleh nggak sih melenceng dari rencana perusahaan? Kalau Tapi menurut agar kan manajemen itu decision maker ya, pembuat keputusan. Tapi keputusannya ini agar buat perusahaannya maju, tapi beda dari rencana awal. Apa boleh? kalau menurut saya sih mungkin boleh, asalkan itu untuk memajukan perusahaan ya. Terus ditambah lagi kita harus memastikan rencana itu tuh bakal konkret sampai mulus gitu apa enggak. Takutnya rencana yang mau diambil ini tuh malah jauh lebih buruk kan. Jadi harus diskusi dulu mungkin ya, biar mungkin harus diskusi ke yang lain dulu, mungkin ada pemikiran ada yang salah atau gimana, menurut saya sih gitu sih. Tapi kalau misalnya itu untuk memajukan perusahaan sih ya bagus, maksudnya nggak boleh saja berarti ya. Iya. Manajemen. Oke, terima kasih Saudari Dewi. Boleh dilanjutkan oleh materi selanjutnya oleh Saudari Syifa. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Zulfianti Zahra dengan NPM 0212223006 yang akan mendiskusikan mengenai motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi itu adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk keinginan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, adapun motivasi ini ada 3 model. Yang pertama itu model tradisional. Jadi model tradisional ini berpaku pada hal-hal yang biasa saja, jadi hanya untuk kepentingan bekerja saja. Yang kedua ada model hubungan sama manusia, yaitu atau hubungan sosial. Jadi motivasi bekerja ini hanya untuk mendapatkan peran agar individu ini merasa berguna atau penting dalam suatu organisasi. Nah, yang ketiga ini ada model sumber daya manusia. Jadi motivasi untuk bekerja ini si individu ini untuk menggali potensi dirinya sendiri. Dan adapun teori dari motivasi ini ada 3. Yang pertama adalah teori petunjuk. Teori petunjuk ini terdiri dari 2 teori. Yang pertama yaitu bagaimana sih seorang manajer ini untuk memberikan motivasi kepada karyawannya yang berdasarkan pengalaman atau coba-coba saja. Yang kedua ada teori isi atau teori kebutuhan dari Maslow yang terdiri dari 3 tingkatan. Yang dari atas yaitu adalah teori atau atas kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua ada kebutuhan harga diri. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Dan yang keempat adalah kebutuhan atas kestabilitasi atau keamanan stabilitas keuangan. Yang terakhir ada kebutuhan fisiologi. Nah, dalam memberikan motivasi ini kita memerlukan komunikasi. Jadi komunikasi ini penting dalam manajer memberikan motivasi kepada karyawannya. Apa sih komunikasi? Komunikasi itu adalah pertukaran informasi dari individu ke individu ke kelompok ataupun sebaliknya, atau dari kelompok ke kelompok, organisasi dan ke organisasi tersebut. Namun dalam manajemen, komunikasi ini berarti proses melalui fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, perorganisasian, pengarahan serta pengawasan dapat dicapai untuk mencapai sesuatu. Adapun proses komunikasi ini secara sederhana terdiri dari pemberi komunikasi, yang kedua ada berita, serta penerima, dan adapun feedbacknya. Adapun tipe-tipe saluran dasar komunikasi ini terdiri dari 3. Yang pertama ada tipe secara vertikal, yaitu dari high ke low, ataupun dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, tipe komunikasi dari atas ke bawah ini dapat berupa instruksi, dan tipe komunikasi dari bawah ke atas ini bisa berupa laporan. Dan selanjutnya ada komunikasi lateral, yaitu komunikasi sejajar. Jadi dilakukan dengan sesama tingkatannya, mungkin dari departemen
keuangan dengan departemen pemasaran karena dia sejajar pertukaran informasinya. Yang terakhir adalah komunikasi diagonal atau pertukaran komunikasi secara menyelang. Nah, apa sih peran komunikasi dalam motivasi ini? Yang pertama yaitu pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi untuk berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton dan membosankan. Nah, dalam komunikasi ini juga terjadi ada hambatan. Yang pertama adalah mungkin hambatan miskomunikasi atau antar individu ataupun hambatan dalam organisasi tersebut. Adapun pedoman komunikasi yang efektif itu yang pertama adalah harus mengetahui validasi kebenaran dari gagasan yang akan disampaikan. Yang kedua, teliti tujuannya apa sih komunikasi ini akan dilakukan. Yang ketiga adalah pertimbangkan keadaan fisik dari penerima komunikasi tersebut. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu. Yang kelima adalah perhatikan tekanan nada dalam memberikan komunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikut lebih lanjut komunikasi yang telah disediakan. Yang kedelapan, perhatikan konsentrasi komunikasi. Yang sembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Serta yang terakhir adalah jadilah pendengar yang baik. Nah, dalam motivasi ini selain membutuhkan komunikasi, juga motivasi ini kan dilakukan oleh manajer atau pemimpin. Nah, apa sih itu pemimpin? Pemimpin ini adalah orang yang memiliki pengaruh dalam suatu organisasi tersebut untuk melakukan atau mendorong organisasinya melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, adapun pemimpin ini harus memiliki sifat kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah sifat atau sikap seorang pemimpin yang mempengaruhi anggota dari organisasi tersebut. Apa sih unsur dari kepemimpinan ini? Yang pertama ada orang-orang yang dipengaruhi. Yang kedua, metode apa sih yang mempengaruhi tersebut? Dan yang ketiga adalah orang yang dipengaruhi. Selain itu, kepemimpinan ini dapat dipengaruhi oleh 4. Yang pertama adalah kepemimpinan dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Yang kedua adalah jika penggunaan sanksi. Yang ketiga, menunjukkan keahlian. Dan yang keempat adalah karisma atau daya tarik. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan ini berdasarkan studinya yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan kepemimpinan secara sifat. Yang kedua adalah pendekatan kepemimpinan secara perilaku, yaitu fokus kepada perilaku pemimpin. Dan yang ketiga adalah pendekatan secara situasional atau kesesuaian situasi. Nah, adapun teori lain mengatakan tipe kepemimpinan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepemimpinan direktif atau kepemimpinan yang hanya memberikan arahan kepada bawahan. Yang kedua adalah kepemimpinan yang mendukung, yaitu kepemimpinan yang diperlakukan sama semua teman dan mudah didekati. Yang terakhir adalah kepemimpinan yang berorientasi pada hasil yang menetapkan tujuan yang menantang. Jadi dia tuh berorientasi kepada peraturan perusahaan. Nah, dalam pemimpin ini pasti juga dia akan berhadapan dengan konflik. Nah, jadi pemimpin ini harus memiliki manajemen konflik tersebut. Apa sih konflik ini dapat terjadi apabila adanya miskomunikasi atau struktur yang tidak benar dan juga adalah kepribadian yang akan dihadapi oleh seseorang tersebut. Seperti yang kita ketahui, konflik ini bisa terjadi antara individu atau antar kelompok, individu dan kelompok, atau antar organisasi tersebut. Metode penyelesaiannya ini ada 3. Secara garis besar yaitu konsensus atau pihak yang bertentangan ini bertemu untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang kedua ada konfrontasi, yaitu pihak-pihak yang berkaitan ini saling menyatakan pendapatnya untuk mendapatkan pemecahan masalah. Nah, yang terakhir adalah dengan cara mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, yang terakhir ini adalah pengawasan atau controlling. Jadi pemimpin ini akan melakukan pengawasan yang berarti yaitu melakukan pelaksanaan tujuan perencanaan. Jadi dia akan dievaluasi apa sih yang sudah dilaksanakan selama dari perencanaan sampai akhir. Adapun tipe-tipe pengawasan ini yaitu bisa pengawasan yang dilakukan di dahulu atau di awal, atau yang disebut dengan feedforward control. Yang kedua ada
pengawasan concern atau yang dilakukan pengawasan yang dilakukan pada saat itu juga, dan pengawasan umpan balik atau feedback control yang dilakukan pada akhir dari pelaksanaan tersebut. Adapun yang terakhir adalah tahap-tahap pengawasan. Yang pertama adalah penetapan pelaksanaan perencanaan, yang kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga ada pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang keempat perbandingan standar evaluasi, dan yang terakhir adalah pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Sekian dari saya, mungkin ada yang bisa ditanyakan? Oke, terima kasih ya Saudari Siva. Iya, baik. Jadi maksud dari motivasi itu agar si manajemen ini memotivasi bawahannya ini agar kinerjanya maksimal ya. Iya, betul. Adapun contohnya Saudari Siva Nah, agar misalkan nih saya punya contoh nih suatu perusahaan ada berita dia tuh pengen udah mau runtuh perusahaannya. Iya. Beritanya itu kedengar sama orang-orang bawah. Akhirnya mereka pasrah Iya. Iya, pasrah. Kinerjanya akhirnya menurun. Iya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang manajemen ini Nah, agar untuk memotivasi si para bawahan ini agar ini lagi Iya. percaya diri lagi. Nah, mungkin karena manajemen ini biasanya dilakukan oleh HRD atau Human Resource Department. Nah, dia ini ada juga yang berfokus untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya hal ini mungkin terjadi pada penurunan omset, ya kan? Ya, Contoh penurunan kasusnya. omset. Nah, biasanya ini yang dilakukan oleh marketing atau mungkin ada evaluasi. Nah, itu biasanya akan dilakukan seminar pembangkitan atau perbaikan dalam proses marketing tersebut, seperti itu. Seperti yang Jadi, saya ketahui. ya, Ya. omsetnya dinaikin lagi nih marketing Ya, ya. jadi dia untuk memberikan atau upgrade semangat